رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, apa kabar semuanya ini? Sudah sahur, sudah kan? Ngantuk? Ya, yang ngantuk nggak apa-apa. Waktu sangat mulia. Duduk kita dinilai sholat. Ya, nggak apa-apa. Ya, inilah sholat yang boleh sambil tidur. Tapi mudah-mudahan ya, nyangkutlah ini insyaallah. An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, dari Ubay ibn Ka'ab. Ini Ubay ini sahabat Nabi yang sangat terkenal dalam persoalan baca Quran, ahli Quran itu Ubay bin Ka'ab. Dan inilah yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab ngimam salat tarawih. Jadi awalnya salat tarawih itu sepeninggal Nabi itu sendiri-sendiri. Termasuk ya pada zaman Nabi itu dibiarkan sendiri-sendiri. Ada beberapa saja yang nyuri-nyuri ikut Nabi karena Nabi juga beberapa kali saja terang-terangan gitu. Dan itu diikutin oleh para sahabat banyak sekali gitu. Jadi Nabi juga nggak ngajak-ngajak itu. Nabi nggak ngajak. Tapi lihat Nabi salat, maka sahabat ikut salat yang lihat. Besoknya cerita, nah salat tadi malam. Maka kemudian yang dengar langsung ngikut. Sampai kemudian nggak muat masjid itu. Karena nggak muat, ujungnya Nabi nggak keluar, biarlah gitu. Nabi salat di rumah. Sahabat nunggu sampai menjelang sahur gitu. Tunggu sampai menjelang subuh yuk. Akhirnya Nabi nggak keluar, dan setelah itu Nabi memberitahu, ya kira-kira silakan salat di rumah. Ya. Khawatir diwajibkan. Akhirnya kemudian sahabat berikutnya salat masing-masing, ada yang di masjid, ada yang di rumah, ada yang di imam. Begitu sampai zaman pertengahan Umar. Gitu. Lalu Umar punya ide, ini dikumpulkan dengan imam satu, mungkin lebih baik. Gitu. Dikumpulkan, sudah ditunjuk Ubay bin Ka'ab. Ada satu lagi ditunjuk oleh Umar. Umar sendiri kemana? Sholat di rumah. Karena Umar mengatakan, ini menurut Umar, yang tidur lebih baik. Iya, setelah sholat Isya menurut Umar yang tidur lebih baik. Tapi nanti bangun di sepertiga malam terakhir, itu bukan tidur sampai sahur. Dan itu yang diambil Umar secara pribadi. Masyarakatnya dikumpulkan dengan Imam Ubay bin Ka'ab ini. Karena memang Ubay bin Ka'ab ini luar biasa dalam persoalan bacaan Qur'annya, paling bagus itu. Nah, diantaranya Ubay bin Ka'ab ini, kita nggak bahas salat tarawih ya. Salat tarawih sudah, setiap tahun bahas salat tarawih terus, kegeran terus itu. Ya, sudah jelas itu. Jadi salat tarawih itu rakaatnya juga silakan, mau ngambil 11 silakan, 13 silakan, 23 ya silakan, lebih dari itu silakan, nggak usah gegeran. Lah kok gegeran sampai sekarang gegeran. Di Masjid Nabawi sekarang 11 atau 13 diawali dengan 2 rakaat sebelumnya. Dulu 23, ya biar aja, nggak apa-apa, semuanya bagus, ya kan? Yang nggak bagus itu ya, tarawih di rumah bagus juga. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, Pak, kalau nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah, nggak apa-apa. Gitu. Nggak bisa berjamaah sendirian, bisa berjamaah di rumah nggak apa-apa. Tapi isyaknya di masjid, gitu. Isyaknya di masjid. Gitu. Kalau salat tarawih nggak apa-apa, mau di rumah nggak apa-apa. Gitu. Tapi isyaknya di masjid, subuhnya di masjid. Ini salat isyaknya nggak pernah datang ke masjid, salat tarawih datang ke masjid. Gitu. Ya bagus. Tapi kurang bagusnya nanti setelah bulan Ramadan nggak ke masjid lagi. Kenapa? Nggak ada salat tarawih. Padahal salat isyak masih ada, dan itulah yang dipanggil pakai azan.
Salat 5 waktu itu dipanggil pakai adzan. Kalau salat tarawih, Nabi aja nggak ajak-ajak. Tapi dasar sahabat itu kalau lihat Nabi itu nggak enak kalau tidak diikut. Beda dengan kita. Itu bedanya itu. Gitu ngaku minta dapat syafaat dari Nabi. Modalnya hanya selawat. Tahu selawat? Bahasa Jawanya itu selawat. Selawat itu selawat. Iya. Modalnya hanya selawat aja. Iya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya bagus. Tapi ngikut Nabi enggak. Kalau sahabat itu ngikut Nabi, malah ngintip apa yang dilakukan oleh Nabi. Sampai ada Abdullah bin Abbas ngintip Nabi salah, maka diikutin diam-diam. Dan karena itulah salah kan? Berdirinya salah kan? Berdiri sebelah kiri, maka diputar oleh Nabi. Itu kan gara-gara Ibnu Abbas diam-diam ikut. Tidak dari awal. Gitu. Itu yang kecil. Gimana yang senior gitu. Itu yang kecil dulu sahabat Nabi itu begitu. Yang kecil itu anak-anak gitu. Ngikut Nabi, diam-diam ngikut Nabi. Dan bukan hanya Ibnu Abbas, ada sahabat-sahabat yang lainnya juga yang ngintip Nabi, ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Ubay bin Ka'ab, ini sahabat Nabi yang juga senior, dan karena itu pernah juga Nabi itu ngimam agak terlupa. Nabi manusia biasa juga ngimam lupa. Maka setelah selesai salat, di mana Ubay? Gitu. Di mana Ubay? Ada Ubay kan, angkat tangan kira-kira. Kenapa tadi tidak mengingatkanku? Gitu. Nah, Ubay ya takutlah mengingatkan Nabi. Nabi itu yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Lepas Nabi agak tersendat dikit, nggak ada yang berani mengingatkan. Bukan nggak hafal, nggak berani. Gitu. Lain dengan kita kan, imam salah langsung semua mengingatkan Pak. Gitu. Bukan subhanallah, mengingatkan semua, sana mengingatkan. Gitu kan. Ada yang kemudian karena nggak hafal juga amin katanya. Biar selesai. Ini Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatul rajuli ma'ar rajuli. Salatnya seseorang ma'ar rajuli bersama dengan seseorang. Salatnya seseorang bersama dengan seseorang. Artinya satu orang salat bersama satu orang. Atau dia salat lalu kemudian diikuti oleh satu orang. Azka, itu lebih bersih, lebih banyak ganjarannya min salatihi wahdah, daripada salatnya sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini, dan salatnya bersama 2 orang, azka, itu lebih banyak ganjarannya min salatihi ma'ar rajul, daripada salatnya bersama dengan satu orang. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ilallah, dan salat yang lebih banyak jamaahnya, makmumnya ya yang dimaksud ya, makmumnya lebih banyak, maka itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban. Ya. Jadi dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa yang pertama itu jamaah, salat jamaah itu terhitung mulai dari 2 orang. Jamaah itu bisa dikategorikan salat itu salat berjamaah kalau makmumnya minimal 1 orang. Jadi 2 orang itu sudah jamaah. Itu. Ini makna jamaah secara syar'i. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu 2 itu belum jamak, 2 itu musanna. Itu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jamak. Gitu. Begitu istilah dalam bahasa Arab. 1, 2 dan seterusnya. Jamak itu 3 ke atas. Tapi secara syar'i, nah ini makanya
belajar itu kita bisa tahu ini makna secara syar'i atau makna secara lughawi. Makna secara syar'i atau makna secara bahasa itu. Nah, kita lihat makna yang di sini itu makna apa, maka kita ditunjukkan makna secara syar'inya jamaahnya itu dua, jamaah itu dua orang itu. Sama dengan puasa misalnya. Puasa itu secara bahasa apa artinya? Puasa itu secara bahasa ternyata imsak, menahan. Menahan apa saja, menahan enggak bicara, itu boleh juga disebut dengan puasa itu. Tapi puasa yang dimaksudkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, itu bukan puasa nahan tidak bicara atau nahan yang lain-lain, tetapi puasa yang bermakna secara syar'i, yaitu menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan juga hal-hal yang membatalkannya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Masih kurang ini. Tujuannya ibadah lillahi ta'ala gitu. Kalau ada orang puasa seperti itu, tapi tujuannya cari kekuatan, maka itu namanya bukan puasa sebagaimana yang disyariatkan. Termasuk juga kalau ada yang puasa 24 jam atau 40 hari, 40 malam, itu enggak masuk dalam kategori puasa yang diwajibkan di dalam Islam. Termasuk kalau ada yang puasa tidak bicara, bukan termasuk di dalam kategori di dalam syariat Islam. Karena ada juga itu puasa yang penting saya kan nggak bicara. Nah, itu ada. Jadi karena dia memahami makna secara bahasa, maka ada yang mengatakan saya puasa. Gitu. Tapi nggak bicara saja, diam. Ada. Nah itu pentingnya belajar. Gitu. Kalau nggak belajar nggak tahu. Gitu. Kalau kita nggak belajar makna kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian puasa, kita nggak tahu bagaimana puasanya. Itu pentingnya belajar. Berikutnya, ya, hadis ini menunjukkan al-hadis yadullu ala fadli kathratil jamaah, menunjukkan bahwa keutamaan jumlah dalam salat berjamaah semakin banyak semakin bagus itu. Semakin banyak semakin bagus. Dan bagusnya ini disebutkan di situ dengan bahasa azka. Azka itu. Kalau di hadis yang lain kemarin afdol, ya kan? Kalau ini azka. Apa maknanya azka? Azka itu dari zakat. Sama dengan zakat itu. Maknanya zakat itu bersih, suci. Maka berarti ya salat berjamaah itu lebih bersih, lebih suci. Azka juga maknanya dari zakat. Zakat itu maknanya an-numu, az-ziyada, tumbuh dan berkembang gitu. Jadi berarti bisa dipahamin ganjarannya lebih banyak. Jadi lebih bersih dan lebih banyak gitu. Maka kalau ada orang mengatakan saya sholat di rumah lebih khusyuk, kurang cocok. Karena justru hadis menunjukkan azka, lebih bersih, lebih khusyuk, berarti kan ya lebih bersih. Seharusnya lebih khusyuk salat bersama itu. Karena memang dengan salat berjamaah ini kita bisa membersihkan sifat-sifat kesombongan kita, sifat keangkuhan kita gitu. Karena kalau kita sholat berjamaah itu kan berarti kita ngikut, gitu. Ngikut. Kadang ada orang itu tipenya hanya ingin diikuti, tapi nggak mau ikut. Itu sombong, kayak iblis kan, nggak mau ngikut. Itu sombong. Maka dengan sholat berjamaah kita dilatih untuk ikut. Tapi ikutnya ikut yang benar, gitu. Karena imam kan benar kan, ngajak Allahu Akbar, gitu. Ngikut yang benar, ngikut untuk mengagungkan Allah. Tapi kalau ngikut untuk mengagungkan dirinya sendiri atau mengagungkan selain Allah, tidak di situ. Dan juga kita bersih
itu ya insya Allah dengan sesama kita merasa setara, nggak merasa lebih tinggi, karena dimanapun kita berada sebagai makmum ya bersama dengan yang lain kan. Yang mau di depan karena datang duluan ya bagus, ya, kan? Tapi kalau datang belakangan tiba-tiba di depan ya kurang pas, kecuali memang dia punya tugas di depan kan. Tapi kalau nggak punya tugas ya sesuai dengan di mana dia berada gitu. Jadi ada kesetaraan. Terus kemudian ada sifat hasad dan dengki. Insya Allah itu bisa terkikis. Karena biasanya orang yang hasad dan dengki itu bersama jejer itu nggak enak. Bawaannya itu apa? Ya, panas gitu. Tapi dengan sholat berjamaah jadi enak, nggak apa-apa. Gitu kan. Itu membersihkan penyakit hasad, dengki, banyak sekali yang lainnya. Dan juga membersihkan rohani, betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azkah banyak ganjarannya, lebih banyak ganjarannya. Dan inilah bedanya dengan jamuan makan. Jamuan makan semakin banyak yang datang, gimana? Semakin dikit dapatkan gitu. Nah itu bedanya itu. Jamuan makan itu semakin banyak yang datang, semakin dikit bagiannya. Tapi kadang-kadang enggak juga. Iya. Biasanya jamuan datang banyak itu ya alhamdulillah. Tapi kalau jamuan-jamuan syar'i ya, jamuan-jamuan yang di situ mengandung nilai spiritual gitu. Oleh karena itu enggak usah takut kalau ada yang datang banyak, padahal kita undang itu ya enggak terlalu banyak misalnya, tapi kalau datang banyak insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Tapi memang logika matematika dunia itu semakin banyak yang datang, sementara makanan yang disediakan oleh manusia ya memang iya semakin dikit ya matematikanya. Tapi dalam matematika akhirat tidak gitu. Salat berjamaah ini semakin banyak yang datang, semakin banyak pahala gitu. Iya, semakin banyak pahala. Maka kalau ada yang mencari kenapa sholat di sana? Di sana jamaahnya banyak. Ya nggak apa-apa, milih ke sana daripada dia sholat di situ tapi hanya 2 orang terus gitu. Ya cari yang lebih banyak. Dan itu diantara keutamaan haji dan umroh. Luar biasa kan jamaahnya itu. Jadi semakin banyak ya semakin banyak pahala gitu. Berikutnya, hadis ini menunjukkan juga kecintaan Allah. Ternyata jamaah yang semakin banyak itu semakin dicintai oleh Allah. Dan dicintai oleh Allah itulah sebenarnya puncak dari tujuan kita. Ya, dicintai Allah. Coba bayangkan dicintai Allah. Inilah nikmat yang terbesar. Cinta itu kan luar biasa. Bapak, ibu-ibu, dengar kata cinta, itu kan nikmat sekali. Ya kan? Laki dan perempuan itu sebelum menikmati makan dan minum itu dengar dicintai, itu kan deg-degan itu. Ya kan? Gimana? Masih gitu kira-kira? Enggak lagi. Ya Allah, tanya sekali-kali itu, Bang masih nggak mencintai aku? Gitu. Coba ingatlah dulu. Dengar dicintai. Iya. Iya dia juga mencintai. Itu lebih nikmat daripada makan dimanapun. Iya enggak? Iya iyalah. Cinta itulah nikmat yang luar biasa. Karena itu bagi pecinta dan yang dicintai itu nggak makan sebulan, yang penting ada cinta ya enak. Kapan makan nggak enak itu? Ketika cinta mulai nggak ada. Itulah. Jadi makan enak nggak enak itu bukan persoalan bumbu, tapi persoalan ada cinta tidak. Gitu. Oleh karena itu kalau sekarang bawaannya suami itu kok nggak enak terus, itu tandanya cintanya ngaku kan. Cinta ini, kita itu membayangkan nikmat itu selalu berbentuk materi. Kita membayangkan nikmat itu selalu berbentuk uang, bukan itu. Itu semuanya ada, tapi kalau nggak ada cinta, nggak ada guna. Ya, cobalah bapak cari uang. Itu kalau bukan karena cinta terhadap anak, untuk apa?
Ya kan? Untuk apa lagi? Ibu-ibu juga gitu, masak dan seterusnya itu. Kalau nggak ada cinta untuk apa? Makan sendiri itu nggak enak. Gimana ibu-ibu? Masaklah enak terus makan sendiri, gimana? Enak? Nggak mungkin. Tapi suami bilang, Masya Allah, makananmu enak sekali. Gimana rasanya? Hilang rasa masak tadi, capeknya masak itu. Iya. Termasuk kalau suami lelah, capek, terus dipijit, bang, aku mencintai. Gimana kira-kira? Hilang itu. Tapi sayang, gitu. Nggak ada yang mengatakan itu. Padahal Allah di sini, Allah menunjukkan, Nabi menyampaikan, ahabbu ilallah, Allah lebih mencintaimu. Allah lebih mencintai. Lah kan enak sekali. Bagaimana kita nggak semangat salat berjamaah? Wong itu dicintai oleh Allah. Gitu. Bukan dicintai Pak Imam, tapi dicintai oleh Allah. Dan berarti kita dilihat oleh Allah dengan penuh cinta. Ya bahagia sekali. Ngantuk susah. Gitu. Gimana? Kita bisa ngantuk nggak? Dipandang oleh misalnya kok gubernur itu mencintai, ngantuk nggak kita? Atau presiden mencintai? Tapi kalau kayak begini ya susah juga kita. Ya kan? Ya kan? Misalnya kita dicintai oleh Abu Bakar, gimana? Wes. Ya pasti gitu. Nggak mungkin kita sholat di belakang Abu Bakar dan Abu Bakar mengatakan aku mencintai kalian lalu kita ngantuk. Tapi kalau yang sekarang yang nggak tahu kita, kadang-kadang kita malas juga. Ya, lah cinta tapi ternyata nggak cinta. Ya kan itu yang susah. Katanya cinta ternyata hanya untuk diri sendiri. Ya susah kita. Kalau Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Ali dan seterusnya kan enggak. Termasuk katakanlah yang gampang ya di antara kita lah, keluarga. Kalau saling cinta, mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai, Masya Allah, kan nikmat sekali. Tapi sayangnya banyak orang itu sekarang sudah dibawa hitungannya itu hitungan materi. Padahal sejatinya anak itu datang dengan membawa cinta dibanding dengan membawa harta. Kira-kira mana yang lebih menyenangkan orang tua? Cinta. Anak bawa harta itu nggak begitu, sebenarnya nggak begitu dibutuhkan oleh orang tua. Tapi yang dibutuhkan adalah cintanya. Dan begitu juga sebaliknya. Maka Nabi menyebutkan di sini, wa ma kana aktsara fahuwa ahabbu ilallah. Maka semakin banyak, semakin dicintai oleh Allah. Dan karena itu kita hendaknya mengukur semua amal ibadah kita, semua perbuatan kita itu ini dicintai oleh Allah atau tidak, gitu. Kalau nggak dicintai oleh Allah, udah balik aja lah kita, gitu. Tapi kalau itu dicintai oleh Allah, maka kita perjuangkan untuk dapat. Gitu. Berikutnya, ya itu tadi yang keempat tadi, maka kita hendaknya selalu mengukur perbuatan kita itu dicintai oleh Allah atau tidak, termasuk mengukur tadi ini membersihkan atau tidak, ini berapa pahalanya, itu ini dicintai oleh Allah atau tidak, hitung. Kita hidup dunia ini harus berhitung, berhitungnya itu ini berapa pahalanya, lebih banyak mana, gitu. Terus lebih khusyuk atau tidak, terus juga ini lebih dicintai oleh Allah atau tidak. Dan disinilah sebenarnya di bulan Ramadan kita dididik untuk bisa memilah dan memilih. Dan inilah kecerdasan. Gitu. Tadi malam sudah kita singgung. Kecerdasan itu bukan sekedar pandai berhitung, tapi bisa memilah. Ada pilihan itu, ini hak, ini batil. Gimana cara milihnya? Milih mana Pak Haji? Iya, ya kita bilang milih yang hak, tapi kenyataannya banyak orang yang milih yang batil. Gitu. Maka pastikan kalau ada pilihan ini hak atau batil. Kalau hak pilih, yang batil tinggal. Termasuk ada halal, ada haram. Pilih yang mana? Ya, pilih yang halal. Pilih yang banyak. Iya kan? Pilih yang murah. Iya kan?
Sering orang kan begitu. Padahal jelas seharusnya pilihlah yang halal. Meskipun yang halal itu katakanlah lebih mahal daripada yang haram. Termasuk yang halal itu kelihatan kok kurang bagus, sementara yang haram itu kelihatan mengkilat misalnya. Seharusnya begitu. Antara halal dan haram. Termasuk kemudian ada pilihan yang baik, yang buruk. Perilaku ini baik atau buruk. Ada lagi pilihan memang ada yang baik, terus ada yang lebih baik, gitu. Ada begitu. Ada baik, ada lebih baik. Maka di sini kita juga mendapatkan pelajaran pilihan itu diantaranya ada pilihan baik dan lebih baik. Pilih yang mana? Bukan yang ringan. Apalagi ada baik, lebih baik, dan ternyata yang lebih baik itu lebih ringan. Gimana? Pilih yang mana? Ya, yang ringan dan itu ternyata lebih baik. Gitu. Jadi pilihan itu begitu. Ada juga pilihan buruk dan lebih buruk. Itu dalam kondisi tertentu mungkin ada nanti. Kita nggak punya pilihan lagi. Ternyata pilihannya itu buruk dan lebih buruk. Maka yang dipilih yang buruknya lebih ringan. Itu misal, ya kan? Ada daging babi, ada daging bekecot. Ya kan? Ya di situ. Maka pilih yang lebih ringan.